Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Makota Simpruk dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua atas nikmat Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas rutinitas istiqamah dalam beribadah. Mudah-mudahan istiqamah kita selalu bisa kita jaga dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima Allah dan yang akan kita jalankan juga diterima Allah dan dijadikan sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai halaman 36 ya, 36 Kitabul Jinayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Jinayati, bab atau kitab menjelaskan tentang tindakan pidana ya, atau kriminal. Bermacam-macam bentuk kriminal ya. Nah, ini yang kita bahas pertama adalah tentang pembunuhan. Ya. Jadi al-qatl itu artinya pembunuhan. Kitabul Jinayat, bab menjelaskan tentang kriminal atau tindakan pidana, suatu perilaku yang menyebabkan orang terkena pidana atau hukuman. Nah, yang pertama adalah al-qatlu. Qatlu ini adalah pembunuhan. Sudah kita ketahui seksama bahwa dunia ini selalu ada hukum ya, yang berlaku dimanapun kita berpijak pasti ada hukum. Nah, pembunuhan pertama sudah kita ketahui bahwa dilakukan oleh Habil. Itu pembunuhan pertama. Jadi secara tidak langsung manusia kalau sudah tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, sudah tidak apa ya namanya ya, tidak menghiraukan ini saudara, ini halal haram, udah ya itu. Bahkan betul ya, kalau sudah manusia sudah dikuasai hawa nafsu itu bahkan melebihi setan ya. Nah, hawa nafsu kalau sudah merasuk pada diri manusia itu sudah sangat-sangat berbahaya. Tingkahnya itu sampai kalau jadi bercandaan itu setan itu ketawa ngelihat kelakuan manusia ya.
Tujuan setan itu hanya menggagal, ternyata manusia malah berperilaku yang lebih gitu. Itu suatu contoh pembunuhan pertama kali itu kan saudara sendiri gitu loh. Kalau udah dikerasukin oleh hawa nafsu, apapun bisa dilakukan, nggak mempedulikan haram halal, ini saudara, ini siapa, udah. Nah, secara sudah sering terjadi, bahkan anak membunuh orang tuanya udah biasa. Anak membunuh orang tuanya udah biasa. Orang tua membunuh anaknya sendiri udah biasa, bahkan dimutilasi, di apa ya, anak karena malu dengan kelahirannya anaknya akhirnya dipotong-potong, dibuang. Nah, ini kan sudah melebihi, seakan-akan seorang seekor binatang aja nggak seperti itu gitu loh. Itu kelakuan manusia ketika sudah dirasukin oleh hawa nafsu, yang mana imannya benar-benar sangat tipis. Nah, secara tidak langsung ya, memang manusia kodratnya kalau sudah dikawasi hawa nafsu, ya itulah, akan berbuat apapun asal keinginannya bisa tercapai. Oleh karena itu, perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Itulah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, al-qatlu ya ala salah satu adrubin. Pembunuhan ini dibagi 3. Ya. Pembunuhan dibagi 3, amdun mahdhun. Sengaja, betul-betul murni, motivasinya tuh benar-benar niat untuk membunuh. Ini keras hukumannya ya. Karena udah ada istilahnya kalau sekarang itu pembunuhan berencana. Itu kan berat kalau pembunuhan berencana ini ya. Kalau udah pembunuhan berencana hukumannya ngeri. Di Islam juga ngeri hukumannya, berat. Nah, ini namanya hukum pembunuhan berencana itu ya amdun mahdhun. Ya, udah sengaja direncanakan itu. Ya, udah sengaja direncanakan lagi, udah. Ini hukumannya berat. Kemudian yang kedua, wa khata'un mahdhun. Murni tidak sengaja. Murni tidak sengaja ini. Enggak ada untuk niat membunuh, itu enggak ada. Tapi ternyata karena perilakunya secara nggak sengaja membunuh orang. Itu jadi niat sama sekali nggak ada niatan itu, cuman ternyata tindakannya itu melukai orang sehingga menyebabkan kematian. Nah, ini nanti gimana hukumnya. Kemudian wa amdun khotoin. Amdun khoto itu ya disengaja, niat namun nggak sengaja, melakukan sesuatu tapi nggak sengaja, niat tapi nggak sengaja. Maksudnya niatnya itu melakukan perilakunya itu niat, dia mau melukai gitu, tapi nggak ada niatan untuk membunuh gitu loh. Dia mau niat melukai atau niat memukul, pokoknya dia udah ada niat mau memukul orang itu, tapi nggak ada niatan membunuh. Gitu. Jadi udah niatkan perilakunya, udah niatan sesuatu atau mau memukul, itu ada niatan sengaja dia mau memukul, tapi ternyata ya perilakunya itu menyebabkan kematian. Nah, itu yang ketiga ya. Ya seperti contoh, kalau yang wa khotoun mahdhur, murni tidak sengaja, bener murni tidak sengaja itu ya seperti contoh memanah binatang meleset, ternyata di belakang ada orang, kena, akhirnya mati ada orang itu karena kena panah. Atau senapan tembak ya, dia niatnya latihan, ternyata ada orang,
di belakangnya, atau kita nggak tepat sasaran terus melenceng kena orang, nggak ada niatan, terkena orang akhirnya mati. Nah itu benar-benar murni nggak sengaja, murni tidak sengaja. Nah kalau wa amdun khotoin, yang disengaja namun nggak ada niatan, disengaja namun nggak ada niatan. Ya, sengaja namun nggak ada niatan untuk membunuh. Ya, contoh, ada seorang bawa tongkat ini, tongkat kecil lah ini. Tongkat ini kalau dipukul ke orang umumnya nggak mati, karena dia kaget, punya jantung, mati ternyata. Nah, itu berarti sengaja, nggak ada niatan untuk membunuh. Sengaja memukul, tapi nggak ada niatan untuk membunuh. Itu ya. Jadi pembunuhan terbagi menjadi 3, murni, ya, pembunuhan berencana, murni sengaja. Atau yang kedua murni tidak sengaja, murni tidak ada niatan sama sekali, kemudian sengaja tapi nggak ada niat, sengaja melakukan pemukulan cuman nggak ada niat untuk membunuh. Yang ketiga. Kemudian fal amdul mahdhun, pembunuhan yang berencana, huwa ayyamida, yaitu sengaja ila darbihi, memukul, bima kelawan perkara, dengan sesuatu yaktulu yang bisa membunuh, ghaliban secara umum, ya, wa yaqsidu qatlahu, dan sengaja untuk membunuhnya, bidzalika, dengan sesuatu yang dibuat alat untuk membunuh. Jadi dia sengaja bawa golok. Udahlah, kalau golok pas lehernya, pas perut bisa mati itu, senjata tajam, berarti udah ada niatan, ya, udah ada niatan untuk membunuh. Karena umumnya golok, pedang, samurai, apa segala macam yang tajam, ya, atau sajam lah, senjata tajam itu kalau dipakai ya udah otomatis mematikan itu, kalau memang berkali-kali dipukulin ke orang yang dibunuh. Terus memang sengaja ada ingin matiin, ingin membunuh gitu loh. Senjatanya juga senjata yang mematikan, yang bisa mematikan. Ya kalau cuma tongkat kecil kan dia nggak umumnya nggak mematikan. Kalau tongkat kecil gitu ya, nggak bisa mematikan umumnya loh ya. Tapi kalau kaget itu kan berarti termasuk pembunuhan yang sengaja, cuman nggak ada niatan untuk membunuh, ya. Jadi benar-benar sengaja, benda yang dibawa ini benda yang mematikan, terus dengan niatan memang untuk membunuh. Ini pembunuhan berencana dan sengaja banget ini, ya. Ini berat hukumannya nanti, ya, gitu. Cuman kan sekarang yang berlaku hukum negara, ya, bukan hukum Islam. Mungkin kalau hukum Islam diperlakukan, mungkin ya orang itu akan bikin jerah. Hukum Islam itu memang benar-benar manusia itu akan jerah begitu, nggak mau melakukan lagi. Dan sekarang, ya, ada orang berani ngaku, saya itu ada orang keluar dari penjara ngaku udah berapa yang saya bunuh, kali 100 ada orang, kali 100 orang udah pernah saya membunuh 100 orang. Itu ngaku di depan umum kayak gitu. Berarti kan hukum itu nggak bikin jerah, udah. Hukum negara yang diperlakukan ini kurang bikin jerah, atau karena apa ya nggak tahu, wallahu alam. Ya, hukuman udah membunuh, masuk beberapa, ya nggak ada lama keluar lagi gitu. Padahal sudah membunuh. Jangankan di 1, 2, 3 kali, sekali aja kalau dilakukan hukum Islam, insyaallah itu akan bikin efek jerah kepada si pembunuh. Cuman nggak berlaku yang dilakukan hukum negara, karena pemerintahan yang berlaku, berkuasa. Itu. Ya, jadi itu pembunuhan sengaja, yaitu dengan alat yang tajam, alat yang bisa membunuh, terus dia dengan niatan membunuh. Itu.
Kemudian fayajibul qawadu alaihi, maka wajib baginya apa ya, hukuman ya, hukuman atau denda atau kafarah ya untuk si pembunuh. Fa in afa, apabila memaafkan anhu, keluarganya memaafkan, keluarga si korban pun memaafkan ya, wajabat maka dia wajib membayar diyah ya. Membayar diyah itu membayar hukuman mughalladah yang berat, halatun seketika, fi malil qatil, dan diambilkan dari harta pembunuh. Jadi ketika ya udahlah, orang membunuh kan hukumannya ya dibunuh ya. Jadi orang membunuh ya hukumannya dibunuh, begitu. Nyawa dibalas dengan nyawa. Namun ketika keluarganya memaafkan, tetap maka wajib ada hukumannya. Itu tadi hukumannya apa? Membayar diyah, membayar hukuman sebesar kalau di sini dijelaskan di dalam syarahnya itu 100 unta. Beda-beda untanya itu dikira sekitar berapa. Kalau unta itu diibaratkan umpamanya sekarang 25 juta umpamanya mungkin sekarang ya nggak boleh kali ya unta itu. Kali 100 itu berapa? Itu seketika harus langsung dibayar. Itu yang hukuman berat bagi pembunuh yang sengaja. Ya, itu. Cuman kan ini sebuah hanya pengetahuan saja, karena tidak diberlakukan di negara kita. Itu yang berlaku adalah pidana. Di sini hukuman beberapa tahun, bahkan kalau membunuhnya disengaja hukumannya berencana disengaja, nah bisa mungkin sesuai hakim menetapkan beberapa tahun, mungkin ada seumur hidup atau hukuman mati gitu ya. Itu terserah hakim yang memutuskan. Nah, intinya kalau memang hukuman itu betul-betul dilakukan semestinya, pasti manusia itu akan bikin jerah. Ya minimal 3 kali udah benar-benar kapok kalau melakukan seperti itu. Enggak, ini berkali-kali nggak ada efek jerahnya hukuman itu, berarti kan bermasalah di dalam hukumannya itu. Nah, kalau Islam udah nggak main-main. Kalau nyuri sampai dipotong tangannya, tapi beberapa berapa benda yang dicuri itu baru bisa dipotong. Kalau cuma uang 1000 ya nggak dipotong gitu loh. Yang dicuri berapa dulu, berapa banyak yang dicuri baru dipotong. Nah, kalau melakukan lagi dipotong lagi, pasti kok akan bikin jerah. Itu ya. Memang secara apa ya? Secara kemanusiaan itu hukuman kisos, hukuman had, pemotongan tangan, potongan kaki itu ketika membunuh itu. Nanti ada pembahasannya. Ini pembunuhan. Nanti ada syarik, ada hukuman untuk bagi orang yang mencuri. Nanti ada keterangannya sendiri. Baik. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama pembunuhan dengan disengaja, hukumannya berat. Kalau memang keluarganya itu memaafkan, ya udah berarti nggak dihukum mati. Tinggal dia bayar denda. Dendanya yaitu tadi banyak banget, 100 unta. Kalau satunya diistilahkan 25 juta, 30 juta kali 100. Itu ya yang dia. Dan hukuman berat itu harus seketika itu dibayar. Itu nggak boleh, nggak ada jatah waktu beberapa tahun, nggak langsung dibayar. Itu. Wal khata'ul mahdun, dan yang kedua adalah membunuh yang tidak sengaja, murni tidak sengaja. Itu ayarma, contohnya adalah ayarmia
melempar, yarmi itu melempar, ya, ila syai'in, ya, sesuatu, fayusibuhu rajulan, kemudian terkena seorang laki-laki atau terkena seseorang, fayaktuluhu, maka mati, ya, fala qawada alaihi, maka karena nggak sengaja, nggak ada hukuman untuk had, maksudnya dia dibunuh nggak, karena nggak ada sengaja, karena dia nggak sengaja. Bal tajibu alaihi dia, maka wajib dia membayar diyah, membayar hukuman aja, nggak ada hukuman mati baginya, cuman dia membayar karena kesalahannya dia, ya tetap nggak sengaja, tapi karena tindakannya, kesalahan tindakannya itu bikin dia mati. Melempar atau melempar apa, ya, terus kena orang, melempar apa, orang kaget mati kena, nah itu termasuk pembunuhan yang nggak sengaja, maka dia membayar, hukumannya membayar, yaitu diyah mukhaffafah, diyah yang ringan, hukuman yang ringan. Hukuman yang ringan ini sama beratnya 100 unta, cuman dia dikasih jeda waktu, nggak seketika itu suruh bayar, ya, dikasih waktu kurang lebih 3 tahunan, ya, alal akilah muajjalan fi thalathati sinin. Nah, alal akilah ini muajjalan, jadi dikasih waktu fi thalathati sinin, di dalam 3 tahun. Waktunya 3 tahun pembayarannya itu, nggak seketika itu. Maka untuk pembunuhan yang tak sengaja, dia nggak kena had, nggak kena hukuman mati, ya, karena udah membunuh, cuman dia kena denda, kena diyah, ya. Kemudian wa amdul khata, ini sengaja cuman nggak ada niat untuk membunuh, ya, ayaksida, contohnya itu ayaksida, menyengaja memukul, ayaksida dorbahu, menyengaja memukul, bima kelawan sesuatu, layak tulu, bima kelawan sesuatu layak tulu, yang tidak bisa mematikan, ghaliban secara umum. Jadi saya pukul pakai tongkat, umumnya kan nggak mati kalau dipukul pakai tongkat kecil mah, tapi karena dia punya jantung kaget, kejang, mati. Bisa aja kan, berarti itu pembunuhan yang maksudnya dia melakukan sesuatu itu disengaja, pemukulan itu disengaja, mau mukul, memang mau mukul, tapi nggak ada niatan untuk membunuh, karena benda yang dipakai memukul ini umumnya nggak mematikan, ya, berarti itu kategorinya sengaja, cuman nggak ada niatan membunuh, ya. Jadi layak tulu ghaliban fayamut, umumnya tidak mematikan, benda yang dipakai memukul itu loh nggak mematikan. Fala qada alaihi, maka tidak ada hukuman had, nggak ada hukuman dia dibunuh, nggak. Bal tajibu dia akan tetapi dia membayar dia mughalladah alal akilah muajjalan fi thalathata sinin, sama, ya, ini intinya sama, hukumannya berat, cuman bisa dicicil sampai 3 tahun. Itu sebenarnya hukuman yang ringan sama yang berat ini cuman membedakan untanya itu umur berapa, ya, unta yang umur 5 tahun, kalau yang ringan umur yang 3 tahun, tapi 100 unta begitu loh, ya. Nah ini yang pembunuhan ada niat, ada sengaja memukul tapi nggak ada niat, ini juga mughalladah, ya, hukumannya berat, cuman ada waktu untuk melunasinya sampai 3 tahun, dikasih waktu fi thalathati sinin, jadi ada waktu sampai 3 tahun itu pembunuhannya, hukuman bagi orang yang membunuh, ya. Baik jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembunuhan itu terbagi menjadi 3 ya, tadi sengaja, benar-benar murni, ada berencana untuk membunuh, niat benar-benar, kemudian murni tidak sengaja, kemudian sengaja memukul tapi nggak ada niatan untuk membunuh, itu terbagi menjadi 3 dan hukumannya berbeda-beda. Yang benar-benar kena hukum mati, ya, itu hanya disengaja, dia membunuh maka hukumannya mati juga.
Ya, terkecuali keluarga si korban memaafkan, maka dam, maksudnya diyah tadi berlaku, hukuman denda tadi berlaku ketika keluarga si korban memaafkan. Ya, itu. Baik. Nah, sering kita dengar sebuah hadis al-qatil wal maqtul di dalam Bulughul Maram, ya. Al-qatil wal maqtul, seorang yang membunuh dan yang terbunuh finnar. Ini kalau memang pembunuhan itu memang terjadi perkelahian. Kalau ini kan murni orang yang terbunuh nggak ada niatan untuk membunuh. Ya. Jadi orang yang terbunuh ini nggak ada niatan untuk membunuh, murni ada seorang pembunuh yang niat untuk membunuh. Tapi kalau dalam hadis al-qatil wal maqtul, pembunuh dan yang terbunuh neraka tempatnya. Ini khusus bagi orang yang ada niatan tengkar, saling mau membunuh, melawan gitu loh. Ya, satu otomatis kebunuh. Nah, kenapa yang terbunuh ini kok neraka juga? Karena dia niatan untuk membunuh juga, karena kalah dulu. Dia kalah, jadi terbunuh duluan. Itu berbeda dengan orang yang memang nggak ada hubungannya. Maksudnya ada tiba-tiba orang yang membunuh, yang mencelakai dia nggak ada niatan untuk membunuh orang yang mau membunuh. Ya, tiba-tiba dia dibunuh atau dilukai atau dipukul nggak sengaja, terus dia meninggal karena ada sakit jantung. Itu kan memang murni ada yang melakukan. Nah, kalau yang hadis al-qatil wal maqtul, ini dua-duanya punya niatan untuk membunuh. Maka dalam hadis baginda Rasulullah itu dua-duanya neraka. Yang terbunuh juga neraka, yang membunuh juga neraka kalau memang dosanya belum terampuni. Logikanya begini, kalau kita ada orang yang saling membunuh al-qatil wal maqtul, ini yang untung apa? Yang untung malah yang menang masih ada sahabat untuk taubat. Nah, kalau yang udah terbunuh nggak ada sempat untuk taubat. Dia niat membunuh, dia udah saling, pokoknya pingin membunuh, kelahi dulu. Karena kalah dulu dia nggak tercapai keinginannya, kalah. Tapi ada niatan terbunuh. Nah, dia meninggal dalam kondisi mau membunuh orang. Naudzubillah. Ini yang sangat rugi ini. Kalau yang menang masih ada untung, dia masih ada taubat, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Itu enaknya, untungnya orang yang menang gitu. Tapi di dalam hadis baginda Rasulullah, dua-duanya dihukumin al-qatil wal maqtul finnar. Di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalida. Barang siapa yang membunuh mukmin, ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin disengaja, ya, maka fajaza'u jahannam khalida, maka tempatnya neraka selama-lamanya. Khalid itu kan selama-lamanya, tapi jangan diartikan udah nggak ke surga sama sekali, enggak. Itu lama banget pokok hukumannya. Hukumannya di neraka lama banget karena khalid. Ya, kalau khalidan, kalau khuludun biasanya itu selama-lamanya. Kayak orang non muslim, ya udah nggak ada kesempatan untuk surga sama sekali. Tapi walaupun itu punya dosa besar, ya, dosa besar, selagi dia masih ada iman, masih membawa Islamnya, dia masih punya kesempatan untuk surga, gitu kan? Ya. Nah, terkecuali nih, kalau dalam Qur'annya kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik. Ya, dosa-dosa orang yang musyrik dibawa mati. Bahwa ada keterangan ditambah, ada keterangannya dalam salah satu kitab itu, Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa dua orang nih. Dosa musyrik yang dibawa mati, belum sempat taubat, nggak akan bisa terampuni ini dosa musyrik ini. Yang menyekutukan Allah, musyrik itu menyekutukan, menduakan Allah. Musyrik ini ya, dia menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Ini musyrik. Kemudian
Ini nggak terampuni kalau memang dia belum taubat, di bawah mati. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, dosa-dosa orang yang nggak mau memaafkan satu sama lain. Jadi kita nggak mau memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah mendolimin kita umpamanya. Kita meninggal nggak sempat memaafkan, ini bahaya juga, Pak. Ya. Jadi Allah itu nggak akan memberikan maaf kepada orang itu kalau orang itu belum bisa memaafkan satu sama lain. Nah, gimana kita meminta maaf kepada Allah sedangkan kita aja belum bisa memaafkan? Kan aneh. Ya Allah nggak akan bisa memaafkan sebelum kau memaafkan yang lain. Maka jiwa memaafkan ini benar-benar jiwa muslim sejati. Apalagi orang itu salah terus dimaafkan sebelum minta maaf. Hebat. Maka jangan sampai ketika kita meninggal kita masih punya dendam, belum memaafkan. Jangan. Naudzubillah. Seberat apapun dosa dia, emang kita nggak punya dosa sama Allah. Takutnya nanti menjadi penghalang makfirah Allah untuk turun kepada kita karena kita belum bisa memaafkan. Ya, jadi itu memang berat. Ya, kalau orang itu nggak meminta maaf, nggak akan saya maafkan. Itu kan biasanya gitu kata-kata orang itu. Kalau orang itu nggak akan minta maaf, nggak akan saya maafkan sampai mati. Itu ujarnya begitu. Naudzubillah. Itu hati-hati ya. Begitu. Itu maka pokoknya kita hubungan sama manusia ini jaga betul. Ya, jaga betul. Kita belum sempat meminta maaf. Ini berbahaya juga. Ya, kalau urusan hutang piutang mah bisa diselesaikan ahli waris. Kalau urusan hutang piutang bisa diselesaikan ahli waris. Tapi kalau urusan sakit hati, ya nggak bisa diselesaikan ahli waris kecuali dirinya sendiri yang meminta maaf. Itu. Apalagi kita sadar, saya pernah menyakiti ini nih. Kita sadar. Kan banyaknya kita nggak sadar. Kita ngomong apa, berbuat apa secara nggak sengaja itu menyakiti orang lain, kan banyak perilaku seperti itu ya. Ngomong ini ternyata sakit hati orang lain. Kita berbuat ini ternyata orang lain sakit hati. Kita nggak tahu, nggak sadar. Nah, kalau kita sadar itu menyakiti, maka segera minta maaf. Nah, kalau kita nggak sadar itu menyakiti orang lain, kata-kata kita, perilaku kita, maka gimana caranya? Ya, gimana caranya? Kita mohonkan maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka doanya Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana wa astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Ya, gitu kan? Wa li masyayikhina wa muallimina, ya, wa li ashabil huquqi wajibati alaina. Ya, terus waliman zalamna wa asya'na alaih, waliman habba alaina wa liman ahsana alaina, wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa atubu ilaih. Itu doa kita itu tiap hari harus kita baca. Karena apa? Karena mungkin nggak sengaja perilaku kita, ucapan kita sudah menyinggung perasaan orang lain. Itu yang kita khawatirkan. Maka kita teruslah berdoa, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna wali masyayikhina wa muallimina wali ashabil huquqi wajibati alaini. Jadi kita mohonkan ampun kepada orang-orang yang mempunyai kewajiban hubungan hak Adam, ya, yang mungkin sengaja tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia ya Allah. Orang yang pernah saya sakiti, orang yang pernah ambil dolimi, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Itu cara kita memohonkan maaf kepada orang yang pernah kita sakiti secara tidak sengaja. Nah, kalau kita sengaja tahu, sadar betul, ya alangkah baiknya kita langsung meminta maaf karena kita sadar itu menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Baik, itu ya. Jadi pembunuhan ini termasuk dosa-dosa besar, ya. Maka di dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalida. Lama banget hukumannya di neraka. Ya, lama banget. Khalid itu lama. Itu berarti langgeng. Nggak tahu batasnya sampai Allah yang tahu. Batasnya di neraka sampai kapan. Tapi asal dia masih muslim,
ya berhak surga juga nantinya, begitu ya. Tapi lama itu, maka dosa besar. Tapi kalau dia sempat bertobat, ya sempat bertobat dosa itu terus diampuni Allah, ya udah hilang. Nah, gimana orang yang terbunuh? Gimana dengan orang yang terbunuh? Ya kan Allah punya cara. Maksudnya Allah ketika Allah sudah memaafkan, ya orang yang terbunuh mah nggak punya hak apapun. Mungkin dia juga akan dapat kebaikan dari Allah, ya karena apa ya? Ya karena Allah kan maha tahu, maha benar-benar maha adil akan hukuman, akan balasan yang diberikan kepada hambanya. Umpamanya begini, ada pertanyaan begini, ini begini. Jadi ada A sama B ini saling membunuh. Akhirnya yang terbunuh ini ya B ini membunuh si A gitu ya. B ini membunuh si A. B nggak ada niatan untuk membunuh, pokoknya dibunuh aja sama si A. Nah, tapi si A ini diampuni sama Allah dosa-dosanya. Ya, diampuni sama Allah karena setelah membunuh dia taubat, memohon maaf kepada Allah, akhirnya terampuni. Nah, gimana dengan si B yang dibunuh ini? Kalau nggak terima gimana? Saya nggak terima pokoknya ya Allah, karena saya dibunuh waktu itu. Ya, sedangkan waktu itu anak saya masih kecil, saya punya tanggung jawab, kasihan. Protes seperti itu kan bisa, tapi Allah maha adil, nggak bisa seperti itu. Pasti dikasih apa ya balasan. Kalau ini hukuman Allah itu, balasan Allah itu maha adil, nggak bisa kita lakukan seperti itu. Kalau sudah Allah mengampuni pembunuhnya, ya udah, yang terbunuh mah nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa apa-apa. Ya, seandainya protes, ya udah, kamu terbunuh, kamu mau protes apa? Kalau seandainya protes nikmatmu dari kecil sampai besar, siapa yang ngasih? Yes. Nggak akan bisa kita protes. Kalau sudah Allah, maka Allah ini maha kehendak, maha berkehendak. Mau ngapain udah terserah Allah. Ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terpenting selalu meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita sendiri, ya. Kesalahan orang-orang yang pernah kita sakiti, kita zalimin, kesalahan kedua orang tua kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak istri, mintain maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu perbuatan muslim yang sejati, selalu memohonkan maaf tanpa harus diminta maaf. Ya, itulah perbuatan muslim yang sejati. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirat, ya. Oke, baik. Ya, oke. Ya, oke. Baik. Jadi ketika kita membunuh, terus kita jalani hukuman di dunia ini, kita jalankan. Di akhirat apa kita menerima hukuman lagi? Ya, itu mah gak akan bisa menjawab. Jadi Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu mau menghukum lagi apa enggak. Yang jelas, ya, ketika manusia itu salah, ya, urusan dunia ada, urusan akhirat itu ada. Ya, urusan dunia terselesaikan, dia lolos hukuman dunia, tapi hukuman Allah enggak lolos, enggak akan bisa lolos. Ya, hukuman dunia kita jalankan nggak lolos, tapi kita jalankan dengan penuh ikhlas, dengan penuh kesadaran, benar-benar pingin taubat. Kalau memang hukuman itu saya jalankan, saya taubat, nggak akan ngulangin lagi ya Allah. Ya, karena dengan penuh penyesalannya tadi itu menjalankan hukuman di dunia, Allah turunkan maghfirah. Iya, nggak menerima hukuman lagi, nantinya di sana udah diampuni sama Allah. Nah, kalau kita menjalankan hukuman tapi ada niatan, paling setahun juga saya keluar,
nggak ada penyesalan sama sekali. Ya Allah kan Maha tahu. Intinya hukuman dunia bisa kita mainkan, bisa kita siasati, bisa kita ya bohongi, bisa kita rekayasa hukuman dunia ini. Namanya dunia. Tapi kalau hukuman Allah sedikit pun nggak akan bisa lolos. Intinya itu. Ya, kalau ditanyaan apakah ketika orang itu sudah menjalankan hukuman di dunia sudah habis hukumannya di akhirat? Belum tentu. Tergantung Allah memaafkan apa enggak, ya. Pokoknya ketika salah pasti ada hukumannya di hadapan Allah. Kalau Allah udah memaafkan beres. Ya, begitu. Ya, jadi belum tentu. Enggak pasti bisa selesai. Kalau kita benar-benar sadar sama Allah itu, maka dosa kita sama Allah sama dosa kita sama manusia itu lebih mudah kita memaafkan, kita lebih mudah kita memohon maaf kepada Allah. Asal dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat, Allah Maha Pengampun. Nggak mungkin Allah nggak memaafkan. Ya, asal benar-benar taubat pasti akan diterima, yakin itu. Sebesar apapun, ya sebanyak apapun dosa manusia, Allah pastikan terima taubat itu. Kalau hambanya benar-benar taubat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, selagi manusia itu belum menghalalkan, berat, ya Allah nggak akan bisa. Maka harus selesaikanlah hubungannya sama manusia. Kalau sudah saling halal, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan maghfirah, gitu. Ya intinya nggak bisa, belum tentu kalau kita udah jalankan hukuman di dunia, kemudian di akhirat apakah sudah nggak ada hukuman lagi? Belum. Ya tetap, itu mah tergantung Allah. Ya, itu hak Allah mau mengampuni apa enggak. Itu kan dunia, kan kita di dunia melakukan sesuatu pasti ada hukumannya. Itu aja yang kita selesaikan. Kita melakukan ini ya kita melakukan konsekuensinya apa, hukumannya apa kita jalanin. Tapi hukumannya sama Allah nggak bisa. Begitu ya. Kayak begini. Hukum dunia kita siasati kayak begini ya, kayak begini. Kayak kita yang pernah ditanyakan ini, kayak kita ya, umpamanya zina, kau zina, enggak zina, tapi bayangannya kita itu ketika kita kumpul sama istri, bayangannya orang lain yang kita gaulin itu dunia kan nggak kena had, karena bukan zina. Tapi kalau secara fisiknya memang benar-benar zina, baru kena had, kena rajam kan. Ya, tapi kalau hanya membayangkan, dia nggak kena had, nggak kena hukuman dunianya, nggak kena. Tapi hukuman Allah kena, karena dia dosa. Ya, yang dikumpulin istri ini tapi bayangannya ke orang lain. Ini itu hukumannya Allah akan seperti hukuman orang yang berzina. Nah, kalau kita nggak segera taubat, maka Allah tidak akan bisa ampunin. Gimana tadi, Pak? Tadi bayar. Oh iya, pembunuhan kan ada diahnya, ada dendanya. Kalau dia membunuh, dia dimaafin sama keluarganya, sama keluarga si korban, maka dia pembayarannya, dia membayar hukuman. Ya, hukuman yang berat itu membayar seharga 100 unta, harganya itu berapa? Itu dibayar seketika kalau yang berat. Kalau yang ringan, ya, yang ringan itu boleh dicicil. Gitu. Atau untanya nggak terlalu tua, umpamanya yang berat itu umur 5 tahun, yang ringan bisa 3 tahun apa 4 tahun. Jadi agak ringan dan itu bisa dicicil. Itu yang ringan. Intinya kalau keluarganya memaafkan, khusus pembunuhan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, nggak ada hukuman had. Kita melempar batu kena orang, mati orangnya. Kita ngelempar batu sama apa? Mau ngelempar mangga, ternyata kena orang, kaget orangnya, jantungan, mati. Itu kan nggak sengaja. Itu kita nggak dibunuh. Maksudnya nggak ada kena had, nggak ada hukuman balik dibunuh, nggak. Tapi kena denda saja. Itu kalau dalam syariat fikihnya. Itu yang dibalas dibunuh itu sengaja, pembunuhan sengaja.
terkecuali keluarga pembunuh itu keluarga korban memaafkan, baru tinggal dendanya saja. Oke, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membela diri, nah ini gimana? Namanya ada perang atau maling. Nah itu kita membela diri, akhirnya maling tersebut kalau kita bunuh. Nah itu kita kan udah niat kalau kita akan dia ternyata dia mati, nah itu kemana? Kemudian yang kedua tadi di sini ada muslim. Nah itu gimana kalau orang kita menjalankan sholat tapi dia sering pergi ke kemana gitu. Nah ini gimana? Banyak tahu gimana untuk gimana? Ya, oke. Pertama, kita niatnya membela diri. Kita membela diri otomatis dong. Kalau ada perampok umpamanya ya, dia bawa senjata tajam. Kita membela diri, ya. Memang hukumnya wajib kita bela diri, itu wajib, ada di hadis Bulughul Maram itu. Nah, secara aja kita kan membela diri ya ikut mukul dong, kalau ya ikut kelahi lah. Tapi kita niatnya membela diri, ya, niatnya mau membela diri. Nah, secara tidak langsung kita memukul, pukulan kita mungkin saking kerasnya atau kena jantungnya, secara nggak sengaja dia mati perampok itu. Nah, gimana? Seperti itu Pak Rahmat ya. Pukul dadanya, langsung nggak bisa nafas, mati perampoknya itu. Tapi kita hanya niat membela diri. Ya, niat itu yang penting. Makanya niat itulah yang Allah tahu. Yang penting niat kita bukan untuk membunuh. Ya, bukan kita untuk membunuh. Di hadapan Allah aman, kita nggak ada niat membunuh, kita niat membela diri. Tapi kalau hukum dunia, nah kita bisa membuktikan nggak kalau dia itu nggak, kalau kita itu nggak nggak niat membunuh, ya, nggak ada niat membunuh. Kita kalau udah bisa membuktikan bahwa kita nggak ada niat membunuh, ya, maka ya nggak kena apapun, kita ada niat membela diri, niatnya membela diri. Begitu, berarti nggak kena apa. Di hadapan Allah jelas kita nggak dosa. Di hadapan Allah yang penting kita nggak dosa. Walaupun berat-beratnya paling enggaknya ya kita kena had, kita kena diyah tadi. Ya, kita nggak dibalas dibunuh karena faktor nggak ada sengaja. Nggak ada senjata tajam, nggak ada apa-apa. Mana ada bukti? Saya kalau niat membunuh, ya, mana ada buktinya? Kecuali kita pegang senjata tajam, ini ada buktinya. Walaupun matinya itu bukan karena kena golok, tapi kena pukulan kita. Nah, karena udah ada bukti itu yang akan menjadi hukuman beratnya itu, yang akan masuk terkategori pembunuhan sengaja. Kita kan nggak bawa apa-apa, cuman kita hanya mau lindungi diri, ya. Terus kita pukul dia mati, maka paling berat kita terkena hukuman tadi. Dia kalau kita nggak bisa membuktikan bahwa kita itu bukan niat membunuh, hanya membela diri. Kalau kita membuktikannya, udah bisa membuktikan bahwa kita itu membela diri, ya bisa nggak kena hukuman apa-apa, begitu. Ya, tapi kalau kita nggak bisa membuktikan, paling berat terkena diyah tadi, itu secara fikihnya. Tapi kalau hukum negaranya, nggak tahu. Yang penting kita bisa membuktikan kita hanya membela diri kok, kita nggak niat membunuh. Kalau kita menang, mungkin manggil kuasa hukum ya. Nah, kalau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Ya tergantung hakim memutuskan itu kan. Yang penting di hadapan Allah aman, kita nggak ada niatan membunuh itu. Nah, kemudian yang kedua apa Rahmat ini? Musyrik itu kan kadang-kadang kita itu ke dukun, ke paranormal untuk minta ini itu. Nah, itu bisa dikatakan musyrik nggak? Seperti itu, ya. Terkadang nih, yang penting keyakinan kita. Ada orang bawa sesuatu yang bisa kayaknya ini bisa nyaman dah.
saya bawa benda ini, kalau nggak bawa benda ini kayaknya nggak nyaman pergi. Ini bisa dihukumi musyrik nggak? Itu nggak dihukumi musyrik kalau kayak gitu. Sama ya, kalau kita mau pergi nggak bawa cincin, nggak pakai aki umpamanya, kayak aki itu membawa keberuntungan itu loh, kayak begitu loh ya, itu bukan dikatakan musyrik kalau menurut Gus Bah itu seperti itu. Karena apa? Sama ketika orang pergi nggak bawa HP nggak nyaman, ketika orang pergi nggak bawa ATM nggak nyaman, kayak ATM ini yang bikin nyaman, seakan-akan kan begitu ya. Maka hukum sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah itu betul. Jadi ketika orang itu ditanya, yang bikin kekuatan siapa, yang bikin nyaman siapa? Allah, bukan ATM. Ketika ditanya pasti orangnya jawabnya begitu. Coba ditanya, kamu bawa kayak gini nih, bawa kayak bungkusan apa ini yang kata kamu bikin nyaman? Ini emang bisa bikin nyaman kamu? Enggak lah, yang bikin nyaman Allah, cuman saya nggak enak aja kalau nggak bawa, nggak merasa yakin aja gitu. Nah itu masih aman, dia tetap yang meyakini bahwa Allah semua yang bikin keselamatan, yang bikin kenyamanan Allah. Kamu emang pergi nggak ini bisa nggak bawa ATM gitu? Emang ATM yang bikin kamu bisa makan, bisa belanja gitu? Bukannya Allah yang bisa bikin belanja, bisa bikin kamu punya ATM tapi kaki kamu diambil sama Allah, percuma juga gitu. Nah akhirnya iya sih, semua itu Allah. Ini kan kalau nggak kemana-mana nggak bawa ATM nggak enak aja saya. Kan tetap ditanya, kalau ditanya seperti itu kan tetap dia menjawab bahwa semuanya itu Allah begitu. Terkecuali iya ini bisa benar-benar mendatangin kekuatan. Ya, saya sering diuntungin sama ini. Bukannya Allah, bukan ini yang ngasih. Itu berarti udah musyrik bener itu, yakinin itu. Kalau ditanya seperti itu jawabannya udah yakin. Ya, begitu. Nah, kita pergi ke dukun gitu. Hukumnya kayak kita ke dokter. Apa bedanya kita ke dokter minta sembuh? Kita pergi ke dukun, kita tanya, emang dukun bisa? Enggak sih, tapi kayaknya lewat dukun ini perantaranya Allah turunin lewat dukun ini dah rezeki saya gitu. Umpamanya begitu loh. Ya. Nah, itu semua tergantung niat, Pak, tergantung keyakinan. Enggak bisa langsung kita hukumi musyrik begitu. Ya. Maka sesajen itu ada yang wah ini diyakinin kalau nggak bakal saja ini bikin selamat, ini nanti kampung kita bisa celaka kalau kita nggak pakai sesajen. Tergantung keyakinan kita, ya, tergantung keyakinan kita. Maka sesajen itu saya nggak berani menghukumi secara langsung itu musyrik, dosa besar, saya nggak berani karena ini bahaya. Kalau saya bisa menghukumi musyrik, nanti kalau nggak musyrik kembali ke orang yang mengatakan. Justru yang saya masalahkan itu sesajen itu nanti kayak makanannya jadi mubazir, nggak kemakan. Itu makalah kena hukum mubazir itu. Ya, karena dia kalau ditanya emang ini bisa mendatangkan keselamatan, enggak sih, ya nggak nyaman aja kalau nggak pakai ini. Tetap keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu kan dia berarti percaya sama Allah, nggak percaya sama sesajen, cuman dia nyamannya aja. Sama kayak orang pergi nggak bawa HP nggak nyaman, sama ketika pergi nggak bawa ATM nggak nyaman, sama seperti itu. Ya, seperti itu. Maka jangan mudah untuk memutuskan, oh ini musyrik, ini kafir, apalagi ini kafir, ini sesat, itu bahaya. Kita ngomong seperti bila Allah yang menghukumin, Allah yang menilai. Kalau memang nggak benar-benar, kecuali ya ada matahari disembah, ya laut disembah, gunung disembah, nah itu udah jelas menyembah selain Allah, itu udah jelas nyata itu ya. Gitu. Maka dunia ini pokoknya apapun yang kita lihat jangan mudah kita memutuskan atau menyalahkan atau menilai. Kita kaji dulu secara dalam, niatnya apa, tujuannya apa. Kita kaji dulu pelan-pelan, kita cari tahu dulu. Ya, walaupun udah benar-benar tahu aja itu salah loh, nggak jangan disalahkan dulu karena yang menyalahkan ini tetap Allah. Kita ingetin kalau memang menurut kita itu nggak benar secara syariat, dalil-dalilnya kita keluarin, oh ini nggak benar, yuk kita hijrah dari ini, nggak boleh, ini nggak baik.
Yuk kita minta ke Allah aja, hanya kepada Allah aja. Ya, jangan saling terus langsung diputuskan kafir ini. Itu bukan dakwah itu. Ya, malah memecah belah, malah bikin masalah baru itu. Ya, dakwah itu harus dengan hati, harus dengan kelembutan. Itu. Kalau dakwah dengan kekerasan, dengan langsung tindakan, itu malah nggak menghasilkan, malah bikin masalah baru. Baik, itu ya, karena udah mau jam 9, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi wajibati 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin wa liman zalamna wa syana 'alaina wa liman habba 'alaina wa liman asana 'alaina. اللهم ارزقنا الاستقامة الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.